Shalom Aleichem Bisem Hamashiach. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pertama-tama saya secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, pemirsa yang ada di rumah yang telah menyaksikan channel YouTube kami ini. Semoga kita semua senantiasa diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Baik, saat ini saya akan membawakan materi tentang keselamatan. Yesus Kristus adalah jalan keselamatan. Di luar daripada Tuhan Yesus tidak akan ada jalan keselamatan. Sebab hanya di dalam Tuhan Yesus jalan keselamatan itu diberikan kepada kita manusia. Oke, kita buka di dalam kitab Roma 10 ayat 9. Di dalam kitab Roma 10 ayat 9 mengatakan, sebab jika kita mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Nah, ayat ini ketika kita sebagai orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mengimani bahwa Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita percaya bahwa Dia ada di dalam kehidupan kita, maka kita akan diselamatkan. Inti daripada keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetapi ingat Bapak Ibu Saudara sekalian, walaupun kita mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, sehingga kita turut diselamatkan, tetapi keselamatan itu harus dikerjakan dengan takut dan gentar. Bukan berarti kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sehingga kita diselamatkan. Tidak demikian. Jangan salah kita menafsirkan. Keselamatan itu harus dikerjakan dengan takut dan gentar. Coba kita lihat di dalam kitab Filipi 2 ayat 12 hingga ayat yang ke-13 yang mengatakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jadi keselamatan itu harus dikerjakan dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi keselamatan itu harus dikerjakan dengan takut dan gentar. Kita harus menyatu dengan Kristus Yesus. Artinya harus berteosis. Bukan berarti kita sudah mengaku dengan mulut bahwa kita sudah diselamatkan. Tidak. Karena di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6 dalam bahasa Ibrani-nya mengatakan, Holegon en auto menei opelei katos ekeinos peripatesen kai autos hotos peripaten. Itu dalam bahasa Yunani. Karena Alkitab Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani, bahasa aslinya, yang artinya barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi ketika kita mengatakan bahwa kita ada di dalam Yesus Kristus, berarti kita harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Berarti kita harus mengikuti setiap apa yang Ia ajarkan. Sehingga Galatia 5 ayat 24 mengatakan, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia harus menyalibkan keinginan daging dari segala perbuatan hawa nafsu dan keinginan. Berteosis, menyatu dengan Kristus Yesus, baru kita masuk namanya pada keselamatan. Karena keselamatan itu harus dikerjakan, bukan tidak. Dan Tuhan Yesus adalah pokok keselamatan bagi manusia. Segala sesuatu ada di dalam Yesus Kristus. Ada ilmu namanya kristosentris. Berarti semua berpusat kepada Yesus Kristus. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus, dan Yesus Kristus adalah pokok keselamatan bagi umat manusia. Ibrani 5 ayat 7-9 mengatakan, dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratapan tangis
dan keluh kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, nah ini, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Jadi Yesus Kristus adalah pokok keselamatan abadi bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Karena keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Di luar daripada Tuhan Yesus Kristus tidak akan ada jaminan keselamatan. Cuma ada jalan keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus mengatakan dalam bahasa Yunani, bahasa aslinya, ego eimi he hodos, kai he alateia, kai he zoe, oudes arketai proston patere eime di emo. Artinya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa tanpa melalui aku, tanpa melalui Yesus Kristus. Ego eimi he hodos, kai he alateia, kai he zoe, oudes arketai proston patere eime di emo. Jalan satu-satunya, jalan kebenaran, keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Dan keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Di luar daripada Tuhan Yesus Kristus tidak akan ada namanya jalan keselamatan. Kita buka di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12 mengatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus. Jadi tidak ada di luar Tuhan Yesus selain di dalam Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini dikatakan tidak ada nama lain, nah itu, yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Di bawah kolong langit ini tidak ada keselamatan lain selain hanya di dalam Yesus Kristus. Jangan kita mengatakan, banyak orang salah. Oh, kita sudah diselamatkan, tidak perlu kita berbicara tentang keselamatan. Diselamatkan seperti apa kalau kita tidak mempertahankan keselamatan itu? Keselamatan itu kita harus ambil, kita harus raih, kita harus kerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Jangan kita mengatakan sekali selamat tetap selamat. No. Karena kalau kita cuma percaya saja tetapi tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, tidak ada gunanya. Iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi keselamatan itu harus kita kerjakan. Setiap perbuatan baik kita selalu diukur oleh Tuhan, ditakar. Makanya kita jangan sampai meremehkan firman. Siapa meremehkan firman Tuhan, dia akan menanggung akibatnya. Orang yang sudah mengenal firman, ketika dia tidak melakukan apa yang difirmankan Tuhan, jadi dikatakan iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Kalau firman itu tidak menjadi rema, tidak berbuah di dalam hati kita, percuma. Berarti kita tidak bisa mencapai namanya keselamatan. Sebab keselamatan itu harus kita kerjakan, harus kita berbuat. Jadi bukan berarti sekali selamat tetap selamat. Selamatnya di mana? Kalau kita tidak menyatu dengan Kristus Yesus, kalau kita hidup tidak benar, ortopraksia, cara hidup kita tidak benar, percuma. Nol namanya. Yesus Kristus menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Jadi di sini Yesus Kristus menganugerahkan keselamatan pada mereka yang menantikan Dia. Bukan berarti kita hanya diam saja. Menantikan Tuhan Yesus berarti kita menyerahkan hidup kita seutuhnya, mengerjakan keselamatan itu, sehingga dikatakan Yesus Kristus menganugerahkan kepada kita jalan keselamatan ketika kita menantikan Dia. Ibrani 9 ayat 28 mengatakan, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Jadi satu kali saja ketika Dia turun ke dunia, Dia mengorbankan untuk dosa manusia, agar supaya manusia itu dapat diselamatkan. Sesudah itu, Ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia itu.
Mengapa hubungan antara manusia dengan Allah sudah terputus? Karena manusia telah melakukan dosa di mata Allah. Hubungan ini telah rusak. Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan hilang kemuliaan Allah. Kodrat ilahi ini yang hilang kepada kita manusia. Dulunya manusia boleh berbicara dengan Allah lewat Abraham, tetapi karena perbuatan dosa manusia, akhirnya hubungan antara manusia dengan Allah putus, sehingga kalau hitung-hitung manusia itu tidak akan mencapai namanya keselamatan. Karena cintanya Allah kepada manusia. Dikatakan Allah mengasihi, kita mengasihi sesama, tetapi Allah lebih dulu mengasihi kita. Karena cintanya Allah kepada manusia, sehingga diutuslah anaknya yang tunggal. En arche en hologos, kai hologos en prostoteon, kai theos en hologos. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Dialah Yesus Kristus. Dia adalah Allah. Dia adalah anak Allah. Dia diutus oleh Bapa untuk menyelamatkan manusia. Karena kalau mau pikir-pikir, manusia itu tidak dapat diselamatkan. Rusaknya hubungan antara manusia dengan Allah ini sangat parah. Tetapi karena cintanya Allah kepada manusia, sehingga hubungan yang rusak ini diperbaiki. Dan Yesus Kristus adalah jalan keselamatan. Sehingga kita bisa apa? Turut diselamatkan. Dosa-dosa kita telah dihapus, dibayar lunas lewat cucuran darahnya di kayu salib. Untuk memperoleh keselamatan, kita harus menyalibkan keinginan daging. Yang tadi Galatia 5 ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, dia harus menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Baru kita bisa diselamatkan. Sehingga lewat usaha keselamatan yang kita kerjakan menghasilkan namanya buah-buah roh. Di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23, tetapi buah roh ialah kasih, kita berbuat kasih, mencintai sesama kita, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Selain kita mencintai Tuhan Allah, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Jadi mencintai Tuhan dengan segenap pikiran, dengan segenap hati, dengan segenap akal budi, menyerahkan seutuhnya kepada Tuhan. Jadi kita bisa berbuat kasih, sukacita ketika kita melakukan kehendak Tuhan. Ketika hidup di dalam Tuhan, kita merasakan sukacita, kemudian damai sejahtera. Kita ini diberkati, damai sejahtera ada dalam hidup kita. Kesabaran berarti kita harus sabar. Kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukumnya menentang hal itu. Jadi itu, sehingga kita hidup di dalam Yesus Kristus. Keselamatan menjadi bagian dalam kehidupan kita manusia. Takutlah kepada Tuhan yang berkuasa melemparkan orang ke dalam neraka. Jangan kita ada seringkali takut kepada orang lain. Kita lebih takut kepada atasan kita. Kita lebih takut kepada orang tua kita. Kita lebih takut dengan ancaman-ancaman orang. Tetapi dikatakan di dalam Lukas 12 ayat 5 mengatakan, dalam Lukas 12 ayat 5, aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Nah itu Injil Lukas mengatakan, aku harus menunjukkan kepadamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Jadi yang harus kita takuti adalah Tuhan. Dan di hadapan Tuhan kita tidak ada apa-apanya. Kita miskin, tidak ada apa-apanya. Semuanya telanjang dan kita akan diminta pertanggungjawaban. Jadi kita tidak ada apa-apanya Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan menganggap diri kita hebat. Jangan menganggap diri kita kuat. Ibrani 4 ayat 13 mengatakan, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala suatu telanjang dan terbuka di depan mata dia yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita hidup yang benar di mata Tuhan, karena hari-hari ini adalah misterius. Serahkanlah hidup kepada Tuhan dan hiduplah benar di dalam Tuhan.
karena hari-hari ini adalah hari-hari jahat. Ibrani 12 ayat 14 mengatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun yang bisa melihat Tuhan. Istilah orang Manado bilang, baku-baku baik, baku-baku sayang. Hiduplah benar di mata Tuhan, kita harus saling mengasihi antara satu dengan yang lain. Nah, semoga renungan pendek ini bisa bermanfaat buat kita semua. Dan saya akan tutup di dalam Yohanes 3 ayat 30. Biarlah dia semakin besar, kita semakin kecil. Biarlah dia semakin bertambah-tambah, kita semakin berkurang-kurang. Galatia 2 ayat 20 mengatakan, namun aku hidup, tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Shalom Aleichem Bisem Hamasia, Christos Anesti, Alitos Anesti.